Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Fadila Ahmad. Saya dari kelas 11 PPLG 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CRUD dari website saya. Foto pertama adalah file login.php. File login.php ini adalah skrip PHP yang berfungsi menangani proses login pada CRUD. Penjelasannya adalah yang pertama, koneksi ke database. Di situ bertuliskan $server name sama dengan localhost, $username sama dengan root, $password kosong dikosongkan, $database name, DB name itu database name sama dengan foodash. Foodash itu nama database kita. Terus $count itu untuk baru. Terus ada tulisan dan lain-lain, ada MySQL server name, username, terus password, database name. Bagian ini membuat koneksi ke database MySQL. Yang kedua, mengambil data dari form login. Nah, berikut adalah sintaksnya. Ada email, ada post email, $password sama dengan $post password. Terus yang ketiga, cek apakah email terdaftar. Yaitu ada $check sama dengan $count ke query. Itu ada select from user where email to email. Jika email tidak ditemukan, nanti muncul alert lalu diarahkan ke halaman register. Yang keempat, ada verifikasi password menggunakan if. Berikut sintaksnya. Jika password benar, buat session redirect ke tampilan. Terus yang kelima, jika password salah, program memberitahu peringatan password salah. Foto kedua, ada file register.html. Ini adalah tampilan form register digunakan untuk proses create pada CRUD. Penjelasannya yaitu, yang pertama, pengguna mengisi nama lengkap, email, kata sandi, dan lain-lain. Terus ada konfirmasi kata sandi. Terus yang kedua, data dikirim ke register.php menggunakan sintaks ini. Kayak from action sama dengan register.php, method sama dengan post. Terus yang ketiga, HTML ini hanya tampilan atau logika prosesnya ada di register.php. Foto ketiga adalah file login.html. File login.html itu adalah tampilan form login. Penjelasannya yaitu, yang pertama, meminta email dan password dari pengguna. Yang kedua, data dikirim ke form action sama dengan login.php, method sama dengan post. Terus yang ketiga, digunakan untuk melakukan proses read atau verifikasi pengguna. Foto keempat, ada file login backup.html. File login backup.html ini adalah versi cadangan halaman login yang sebelumnya sudah dibuat. Ini hanya untuk cadangan agar bila yang situ error, yang ini masih ada cadangannya. Penjelasannya pertama, struktur hampir sama dengan login.html yang tadi. Yang kedua, berisi form untuk login. Ya sama aja sih kayak yang tadi. Berisi email, password. Terus yang ketiga, namun tombol submit diarahkan ke href sama dengan tampilan .html tipe submit atau masuk maksudnya. Berbeda dari versi utama karena tidak menggunakan login.php atau hanya untuk tampilan mockupnya saja. Foto kelima adalah file register.php. Ini adalah logik utama untuk create tambah data dalam CRUD. Penjelasannya yaitu, yang pertama, koneksi ke database sama seperti login.php. Yang kedua, mengambil data dari form. Formnya ada full name, post full name, email, post email, password, post, password, confirm password lagi. Terus yang ketiga,
validasi password sama jika berbeda. Yang keempat ada enkripsi password. Jadi passwordnya tuh di hash agar password aman, tidak gampang dibobol. Berikut adalah sintaksnya, ada hashpass sama dengan password hash $password, terus passwordnya di bcrypt. Yang kelima, cek apakah email sudah terdaftar. Jika sudah ada pemberitahuan email sudah terdaftar. Terus yang keenam, simpan data baru ke database. Bagian insert tidak terlihat di foto, tapi ada di bawahnya. Yang ketujuh, setelah berhasil redirect ke login.html. Foto keenam adalah file registrasi backup.html. Ini adalah halaman backup untuk halaman pendaftaran atau register. Fungsinya adalah menampilkan form yang berisi nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Namun tombolnya dengan sintaks href login.html class login button daftar. Itu artinya halaman ini tidak mengirim data ke register.php, hanya untuk tampilan dummy-nya saja. Peran CRUD-nya tidak melakukan create, namun yang benar hanya backup tampilan HTML. Foto ketujuh adalah file tampilan.php. Ini adalah sintaks dashboard utama setelah user login. Ciri-cirinya ditulis dalam PHP, hanya beda ekstensi dari tampilan.html. Terus sidebar berisi menu. Sidebar berisi menunya itu ada beranda, pesanan, pengaturan, dan keluar. Fungsinya adalah menampilkan halaman dashboard yang sebenarnya setelah login berhasil. Biasanya nanti akan memuat data dari database seperti menu, makanan, atau pesanan. Peran CRUD-nya itu kayak read untuk menampilkan konten dashboard. Belum ada create atau update atau delete karena belum ada form data pesanan. Foto ke-8 adalah file tampilan.html. Ini adalah versi HTML dari tampilan.php. Perbedaan dengan tampilan.php, tampilan tidak ada PHP logic dan hanya berisikan HTML dan juga tidak dapat menampilkan data dinamis dari database. Fungsinya sebagai template desain sebelum dijadikan PHP. Peran CRUD-nya read tampilan itu statis, tidak ada proses CRUD-nya. Foto ke-9 itu ada file tampilan backup.html. Ini adalah versi cadangan dari tampilan dashboard yang tadi. Fungsinya sebagai menyimpan desain tampilan original sebelum diubah. Hampir sama dengan tampilan.html, tetapi mungkin versi awal. Peran CRUD-nya itu di sini tidak ada CRUD, hanya berupa backup tampilan saja agar tidak hilang. Agar kalau yang sebelumnya diubah, yang ini tetap ada backup-annya. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.